Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan coba sedikit menjelaskan konsep dari pertemuan ketiga, yakni pada dasarnya secara judul yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tapi yang menjadi esensi adalah jelas bahwasannya pembahasannya adalah laporan keuangan syariah. Maksudnya adalah basis ataupun output laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas-entitas syariah. Entitas yang menjalankan prinsip-prinsip berdasarkan prinsip syariah. Ya. Pertemuan ini sedikit banyaknya membahas mengenai bagaimana sih proses penyusunan sampai dengan laporan keuangan. Yang kemudian apa saja sih komponen laporan keuangan dalam entitas syariah, yang kemudian ada apa saja di dalam komponen laporan keuangan tersebut. Gitu. Ya. Jelas ketika berbicara proses akuntansi, pada dasarnya adalah bermula dari yang namanya transaksi awal, yang kemudian kejadian-kejadian yang direcord oleh sebuah sistem, yang output akhirnya adalah sebuah informasi keuangan. Tidak serta-merta harus ada sebuah output kalau output tersebut tidak bermanfaat. Jadi pada dasarnya harus ada output tersebut, yang kemudian output tersebut digunakan bagi para stakeholders untuk mengambil keputusan. Beberapa tujuan mendasar yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menyediakan informasi terkait posisi keuangan. Itu tujuan laporan keuangan. Tapi terlepas dari tekstual yang tercatat di sini, pada dasarnya semua menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada beberapa stakeholders yang teridentifikasi dari entitas syariah. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu investor. Jelas kepentingannya adalah apakah investor di sini ada calon investor maupun investor existing. Artinya perlu mengakses laporan keuangan sebagai dasar apakah kita layak memberikan investasi terhadap entitas syariah ini, apakah entitas syariah ini mampu berjalan dan menjalankan aktivitas usahanya. Yang kedua ini yang menarik, pemberi dana qard. Qard yaitu adalah utang piutang tanpa imbal bunga. Artinya perlu ada informasi kepada pihak yang memberikan dana qard, apakah dana yang saya pinjamkan mampu balik lagi kepada saya. Kemudian pemilik dana syirkah temporer yang menjalankan prinsip bagi hasil menggunakan akad mudorobah ataupun musyarakah. Pemilik dana titipan atau wadiah, yang mana titipan ini dananya sifatnya adalah sementara. Maksudnya adalah dititipkan yang kemudian tidak memperoleh bagi hasil apapun, melainkan hanya bonus yang tidak diperjanjikan. Kemudian ada pembayar dan penerima ZIS. ZIS yakni zakat, infak, dan sodako. Ada pengawas syariah, karyawan, mitra usaha, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. Semua ini adalah para stakeholders ataupun pihak-pihak yang perlu mengakses laporan keuangan. Jadi teman-teman ketika mungkin suatu saat bekerja di entitas syariah, banyak yang punya kepentingan atas laporan yang akan Anda buat. Pengguna laporan keuangan syariah. Nah, asumsi dasar, pada dasarnya ketika melihat kata-kata asumsi dasar, ini semua dibuat di aturan yang tertuang dari PSAK Syariah. Yang pertama, ketika menyusun laporan keuangan, harus ada dasar bahwasanya usaha ini adalah berkelanjutan ataupun going concern. Usaha mana sih yang tidak ingin berkelanjutan? Ya, di samping laba tentunya harus ada yakin nggak perusahaan ini akan berkelanjutan. Artinya nggak hanya laba yang dikejar, tapi juga kelangsungan usaha yang harus
tercapai. Itu artinya ketika menyusun laporan keuangan ada dasar bahwasanya usaha ini akan berlangsung secara continuity. Ada pembatasan kelangsungan usaha, ingin melikuidasi perusahaan atau mengurangi secara material skala usahanya jika usaha tersebut dirasa tidak akan dilanjutkan kembali. Kemudian dasar akrual basis adalah sistem pencatatan berganda. Artinya ada debit, ada juga kredit. Gitu. Artinya semua transaksi dicatat secara akrual kecuali di bawah. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Karakteristik kualitatif LKS laporan keuangan syariah. Pada dasarnya hampir sama saja, tidak ada perbedaan dari yang sebelumnya, dari entitas konvensional ataupun dari PSAK umum. Dimulai dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian, netral, sampai dengan dapat diperbandingkan. Artinya di samping angka-angka kuantitatif yang tertera di laporan keuangan, sudah jelas tuh, berarti itu ada angka-angka di dalamnya, tapi ada sifatnya kualitatif. Artinya laporan keuangan tersebut mampu menunjukkan sifat-sifat karakteristik kualitatif. Sederhananya adalah dapat dipahami. Artinya para stakeholders yang tadi teridentifikasi dapat paham. Oh, ketika saya membaca laporan keuangan ini, ternyata dana titipan saya aman nih. Ketika saya membaca laporan keuangan ini, investasi saya aman nih, dan lain sebagainya. Demikian. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Nah, unsur laporan keuangan syariah. Di sini ada beberapa laporan keuangan. Secara garis besar, perbedaan mendasar dari PSAK umum. PSAK umum hanya menyajikan 5 laporan keuangan. Semua sifatnya adalah komersial. Kalau di entitas syariah ada yang sifatnya komersial, ada sosial. Sudah jelas. Di komersial pun di sini ada posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Perbedaan mendasar ada di laporan posisi keuangan, di mana persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban plus dana syirkah temporer plus ekuitas. Gitu. Artinya tidak hanya A sama dengan kewajiban plus ekuitas, tapi ada dana syirkah temporer. Artinya karena sistem yang diterapkan adalah kongsi atau kemitraan, jadi dana syirkah temporer adalah syirkah antara para nasabah yang menitipkan dananya atau yang menabung dananya atau yang menginvestasikan dananya dengan bank. Syirkah, join antara bank dengan nasabah sifatnya. Tidak pinjam-meminjam tapi syirkah. Komponen kegiatan sosial harus ada. Penggunaan zakat, infak, dan sodako untuk apa? Kemudian laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Maksudnya dana kebajikan artinya dana-dana yang diperoleh dari bank syariah digunakan sebagian untuk pembangunan sosial ataupun bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Terus komponen laporan keuangan lainnya yang terkait dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Oke, dalam pencatatan laporan keuangan, tentunya mencatat-catat jurnal ada dasar-dasar basis yang ditetapkan. Yang pertama adalah pengakuannya seperti apa. Pos-pos dalam laporan keuangan harus diakui jika adanya kemungkinan manfaat ekonomis yang mengalir dari atau ke entitas syariah. Pos punya nilai atau biaya yang dapat diukur secara keandalan. Pengakuan maksudnya adalah, sederhananya adalah ketika misalkan contohnya bank syariah membeli rumah bagi nasabah dengan metode jual beli, artinya beli rumah dulu nih bank syariah,
Kemudian rumah tersebut ketika dimiliki oleh bank syariah baru dijual kepada nasabah. Artinya pengakuan di sini adalah rumah tersebut yang dibeli tadi diakui tidak oleh bank syariah dalam pencatatannya. Diakui sebagai apa misalkan. Dicatatnya sebagai apa misalkan. Bisa dicatat dalam laporan keuangan misalkan sebagai aset persediaan syariah atau persediaan aset murabahah. Maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah aset yang dibeli untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah yang memerlukan kredit kepemilikan rumah secara syar'i. Itu pengakuan. Pengukuran, misalkan ketika rumah tadi dibeli, ya, diukur di sini artinya nilai harga belinya berapa. Menggunakan dasarnya adalah biaya historis. Artinya ketika misalkan dibeli tahun ini, tahun 2017 misalkan, dibeli rumah tersebut sebesar ataupun seharga 1 miliar. Artinya biaya historis tersebut, biaya rumahnya adalah pembeliannya 1 miliar. Plus biaya-biaya, ya, biaya materai, biaya administrasi, biaya perataan tanah, dan lain sebagainya, dikapitalisasi. Misalkan jadi total 1 miliar 200 juta. Itu diukur senilai biaya historis. Gitu. Ada istilahnya lagi, bisa berdasarkan biaya kini, artinya ketika ingin dijual ataupun pada saat 2019 berapa nilai dari rumah tersebut, dinilai sejumlah kas secara kas yang dibayarkan jika aset dan kewajiban didapat diselesaikan saat ini. Artinya misalkan dibeli 2017 gitu, baru selesai proses pembelian pengakuisisian rumahnya tahun 2019 dinilainya, maka saat ini nilainya jadi berapa gitu. Itu biaya kini. Adapun biaya realisasi. Dan yang lazim digunakan adalah biaya historis. Artinya merepresentasikan bahwasannya nilai tersebut tidak berubah dasar di syariah tersebut. Artinya tidak ada proses kapitalisasi terlalu berlebihan. Artinya tidak terlalu dikomersialisasi. Ketika diperoleh dulu 1 miliar 200 juta, ya udah 1 miliar 200 juta. Tidak dirubah kembali berdasarkan nilai yang saat ini berubah. Karena yang namanya contoh nilai tanah, nilai rumah pasti berubah-ubah. Makanya ada biaya historis, biaya kini, ya. Dan yang lazim tetap adalah biaya historis. Asas transaksi syariah sudah jelas harus ada istilahnya adalah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, universalisme. Semua pihak bisa terlibat. Artinya secara asas dan transaksi syariah, kalau saya resum atau saya gabung, gitu ya, pada dasarnya perbedaan mendasar transaksi syariah ataupun ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, sederhananya adalah jika ekonomi konvensional menerapkan sistem profit adalah segalanya, uang adalah segalanya, dengan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan, menyampingkan ketuhanan. Artinya ya udah kita berjalan memperoleh profit, memperoleh dana, ya udah untunglah kita. Di satu sisi ada penindasan, di satu sisi ada ketimpangan dan lain sebagainya. Walaupun tujuan mendasarnya adalah ingin mensejahterakan, tapi unsur-unsur ketimpangan, unsur-unsur pembohongan, unsur-unsur penindasan itu ada. Tapi kalau transaksi syariah, transaksi tersebut pada dasarnya tidak bisa dijalankan kalau tidak ada unsur kemaslahatan, keadilan, keseimbangan. Jadi transaksi ataupun ekonomi syariah berdasarkan bahwa semuanya adalah sifat hanya sementara, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ekonomi yang kita terapkan menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karakteristik transaksi syariah, transaksi yang dilarang sudah pernah dibahas sebelumnya, apa itu gharar, ketidakjelasan, apa itu riba, bunga berbunga, membungakan uang, terjadinya penipuan, perjudian, maisir, ataupun rekayasa, ataupun suap, ataupun ta'aluk, dan lain sebagainya. Semua transaksi-transaksi yang sifatnya dalam tanda kutip negatif. Pasti teman-teman pun sudah menganggap bahwasanya ini semua adalah negatif dan tidak bisa diterapkan. Gharar sudah sempat saya jelaskan,
perjudian, gambling sudah pernah saya jelaskan, riba sudah pernah saya jelaskan. Nah, ini transaksi entitas syariah yang nantinya akan teman-teman coba presentasikan. Secara jual beli artinya certainty, pasti. Maksudnya certainty pasti ketika beli barang harga pokoknya 100.000 dijual 120.000, pasti memperoleh untung 20.000. Ada akuntansi murabahah, ada akuntansi salam dan istisna. Akuntansi murabahah adalah jual beli ketika barang sudah dibeli oleh bank syariah ataupun entitas syariah dijual kepada nasabah. Akuntansi salam dan istisna adalah bagaimana penjualan secara tangguh. Artinya pembayaran di awal barang belum ada, barang disiapkan nanti kemudian. Itu diperkenankan dengan akad yang tertentu. Akan kita bahas di bab selanjutnya. Bagi hasil dengan skema mudharabah ataupun skema musyarakah. Artinya kalau mudharabah pure antara pemilik dana dengan pengelola, misalkan pemilik dananya adalah bank syariah, kemudian pengelolanya adalah pebisnis yang meminjam dana kepada bank syariah dengan skema akad mudharabah. Kalau musyarakah ada urunan dana, semua terlibat dalam pendanaan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sewa dan jasa lainnya, ijaroh sewa, jasa-jasa lainnya, qard, utang piutang tanpa bunga, dan juga wadiah, simpanan tanpa bunga. Nah, ini akan teman-teman coba presentasikan. Tujuan saya adalah apakah teman-teman paham akad tersebut. Di samping nanti kita coba menerapkan pembelajaran di bab-bab selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Ini laporan keuangan posisi keuangan bank syariah ataupun neraca. Ada aset, ada juga pasifa. Terlihat di sini. Ada piutang murabahah, ada akuntansi ijaro, ada investasi, mudharabah musyarakah, ada liabilitas, ada juga dana syirkah temporer. Artinya kalau teman-teman nabung di entitas syariah, di bank syariah, jika menggunakan prinsip mudharabah bagi hasil, dana tersebut tidak diakui sebagai utang, tapi sebagai syirkah temporer, tabungan mudharabah, dan juga deposito mudharabah. Ini adalah laporan laba rugi komprehensif, artinya pendapatan yang diperoleh oleh entitas syariah dengan melakukan pengelolaan dana dikurangi beban-bebannya. Lalu berapa laba netonya? Ini contoh laporan perubahan ekuitas, masuk pada PSAK yang terkait. Kemudian yang terakhir adalah sumber dana kebajikan bank syariah, di mana sumber dana kebajikan ini digunakan untuk pengembangan dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Oke, sedikit saja penjelasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.